4 3 ayat 11, kemudian ada lagi di Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan banyak, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini karena hanya Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi jangan pernah menyebut siapapun di bumi ini itu sebagai Allah gitu loh. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan yang layak untuk disembah gitu loh. Ya kan, cuman saya sendiri nggak habis pikir ya, kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan mengatakan, wah itu kan dia Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan membahas satu video cuplikan daripada seorang perempuan yang mu'alaf dan dia main TikTok ya. Di TikTok dia pengen jadi orang terkenal teman-teman sekalian ya. Jadi berusaha untuk memelintir ayat-ayat Alkitab, membahas tentang Alkitab, memberikan tafsiran ngawurnya. Oleh karenanya, mari kita untuk meluruskannya kembali supaya orang tidak punya perspektif bahwa ternyata ayat-ayat Alkitab itu kontradiksi, ayat-ayat Alkitab itu tidak benar gitu ya. Orang Kristen ini degil ya, sudah dikasih tahu Yesus itu bukan Tuhan, tapi mereka tetap percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah teman-teman sekalian, supaya kita paham secara bersama, nanti kita akan berkomentar. Untuk itu mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. 4 3 ayat 11, kemudian ada lagi di Matius 23 ayat 9. Di situ dikatakan banyak, janganlah kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini karena hanya Allahmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi jangan pernah menyebut siapapun di bumi ini itu sebagai Allah gitu loh. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu Allah atau Tuhan yang layak untuk disembah gitu loh. Ya kan, cuman saya sendiri nggak habis pikir ya, kenapa orang Kristen itu setelah dikasih tahu kebenaran dari Bible mereka malah berusaha untuk memelintir ayat dan mengatakan, wah itu kan dia sebagai pribadinya sebagai manusia di bumi tetap nggak mau mengakui gitu loh, bahwa memang kita kasih ayat dari Bible mereka. Kita bukan berusaha untuk menjelek-jelekan Bible mereka, kita hanya mengungkapkan apa yang tertulis di Bible mereka sendiri. Oke teman-teman sekalian, satu hal yang menarik dari kalimat terakhir bahwasanya dia berusaha ya, atau mereka ya berusaha untuk menyadarkan orang-orang Kristen dengan menggunakan ayat-ayat Bible sendiri katanya. Mereka bukan menjelekkan, bukan nafsir sembarangan, tetapi mereka hanya menyampaikan kebenaran ya dengan menggunakan ayat Alkitab. Ini ngaco benar teman-teman sekalian. Ini rata-rata para mu'alaf ini merasa paling hebat, paling paham, bahkan mereka paling sakti ya di dalam kekristenan sebelumnya. Ini saya heran juga teman-teman sekalian. Ya, justru mereka yang kepo, mereka yang justru itu kepanikan ya, kepanasan, dan juga mereka justru sibuk ya mengurus keimanan daripada kekristenan. Bukannya belajar tentang kitab sucinya, malahan belajar tentang Alkitab. Ya, aneh sekali teman-teman sekalian. Aneh tetapi nyata ya. Jadi teman-teman kita langsung saja berkomentar ya. Tadi dia mengatakan bahwasanya Yesus sendiri yang berkata bahwasanya jangan menyebut Allah di bumi ini karena hanya satu Allahmu, yaitu yang ada di sorga. Dan itu pun belepotan juga ya. Itu pun tidak sesuai dengan ayat itu yang dikutipnya dalam Matius pasalnya yang ke 23 ayat 9 yang dikutipnya tadi teman-teman sekalian. Ayatnya pun tidak berbeda, kalimatnya pun tidak berbeda, tapi sok pintar, sok pandai, sok tahu tentang kebenaran Alkitab gitu ya. Jadi Anda berpikir ketika Anda mengutip ayat Alkitab, Anda bukan menista agama kami ya. Justru Anda menistakan agama kami loh. Alkitab bukan pegangan saudara, bukan kitab suci saudara gitu. Boleh Anda baca, tapi jangan menafsirkan semaunya Anda sesuai dengan iman daripada Islam, perspektif secara Islam. Tak bisa ya. Kekristenan harus ditafsirkan oleh orang-orang Kristen sendiri karena itu kitab suci kami. Jadi mu'alaf itu alangkah lebih baiknya jika Anda belajar baik-baik Al-Quran. Jangan berbicara tentang Alkitab gitu ya. Belajar baik-baik dulu Al-Qurannya, baru bicara Alkitab.
Kalau Anda belajar Alkitab dengan baik, tentu saja Anda tidak tinggalkan Yesus. Anda tidak akan keluar dari kekristenan. Tapi justru karena Anda tidak paham tentang kekristenan ini, itu sebabnya Anda meninggalkan Yesus, masuk ke agama Islam. Nah, jika agama Islam yang benar menurut Anda, silakan. Kami sama sekali tidak mau urus dengan Anda. Kami tidak punya urusan dengan Anda. Anda mau tinggalkan kekristenan, Anda mau masuk Islam, itu pilihan Anda, ya. Itu hak asasi manusia. Itu tidak ada yang melarang Anda ketika Anda mau tinggalkan kekristenan masuk ke agama Islam. Tapi jika Anda berurusan dengan ayat-ayat Bible, itu tentu saja kami akan ikut campur. Kami harus meluruskan Anda, ya. Jadi jangan sesukanya saja dong, ya. Pertanyaannya sekarang begini. Kalau seandainya saya membaca Al-Quran, menafsirkan sembarangan ayat-ayat Al-Quran, apa yang Anda lakukan? Tentu saja Anda akan marah. Tentu saja kumpulan-kumpulanmu, ya, saudara-saudaramu yang beragama Islam, tentu saja akan keberatan. Bahkan bisa saya dilaporkan ke polisi dan saya bisa dipenjarakan, ya. Nah, sekarang Anda membacakan Alkitab, menafsirkan sembarangan semaunya Anda, memberikan makna yang bukan makna, bahkan membacanya saja sudah salah-salah, tapi sok tahu, sok mengajari tentang Alkitab kepada orang-orang Kristen, menyadarkan kami bahwa Yesus itu bukan Allah, ya. Nah, teman-teman sekalian, biasa ya dengan para mu'alaf ini, memang model mereka seperti itu, karena rata-rata kalau saya duga ya, saya tidak nuduh, tapi saya menduga bahwa mereka ini sebenarnya disetting ya dibayar oleh ustadz-ustadz, ya. Mereka sudah diatur, makanya kalimat mereka pun itu kadang-kadang tidak sesuai, ya, tidak sama sekali, ya, tidak berdasarkan tentang Alkitab apa yang mereka ceritakan, ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat Matius pasal 23 ayat 9 yang dia kutip dan dia tafsir dan dia ajarkan kita, ya. Dia mengajarkan para pendeta ini, ya. Oke. Kita lihat Matius 23 ayat 9. Firman Tuhan katakan demikian. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Oke, sekali lagi. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bahas ini, saya mau sampaikan. Dengan tadi yang dibahasnya itu, dia baca, dia katakan bahwa dan janganlah kamu menyebut siapapun Allah, katanya. Ada Allah katanya di situ. Tidak ada Allah di dalam Alkitab, ya. Tidak ada. Jangan ngarang-ngarang Anda. Di sini disebutkan Bapa, gitu. Bapa bukan Allah. Jadi Anda salah untuk membacanya. Boro-boro Anda mau mengajarin kami. Baca Alkitab saja belepotan Anda. Oke, teman-teman sekalian. Ini perikopnya tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Jadi sangat tidak nyambung. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus yaitu untuk meluruskan kepada para murid. Orang banyak yang mendengarkannya pada waktu itu. Sebab orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini suka gila kehormatan. Mereka memakai jubah mereka yang begitu lebar-lebar. Mereka lenggang-lengging, ya, di pasar-pasar. Suka menerima kehormatan di sana. Tapi mereka tidak menjadi pelaku firman Allah. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah itu saja. Mereka menumpukan sesuatu hal, ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Matius 23 ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Jadi teman-teman sekalian, artinya mereka kayak agamis, ya. Maaf kata saja seperti para ustadz, ya. Ketika mereka jalan, mereka pakai baju gamis itu, ya. Jadi mereka dari atas sampai ke bawah itu kayak jubah gitu. Kemana-mana mereka pergi, ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Sehingga muncullah ayat 9 itu. Untuk memberikan pelajaran kepada para murid. Supaya mereka tidak menyebutkan siapapun Bapa di dunia ini. Karena hanya satu Bapa. Yaitu Dia yang ada di sorga. Siapa Dia yang ada di sorga, teman-teman sekalian? Yaitu Allah. Ya, Allah yang Esa. Yang Elohim. Gitu. Jadi Yesus jelas bahwa
Yesus itu adalah Tuhan. Di mana ya Yesus itu sang firman Allah yang tadinya dia berasal dari surga, turun ke bumi ya melalui rahim Bunda Maria, lahirlah Yesus Kristus, sang firman Allah. Makanya dikatakan manusia ya 100% dan Allah 100%. Sebab Yesus ini berasal dari sorga. Dan juga Yesus disebut sebagai anak manusia. Karena dia dilahirkan oleh manusia. Dan datang untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi apa yang dikutip oleh mu'alaf tadi teman-teman sekalian, sama sekali ya tidak menceritakan bahwa Yesus mengatakan aku bukan Tuhan. Ya, jelas di sini dikatakan justru Yesus menegaskan lagi bahwa hanya Dia yang di surga. Yesus berasal dari surga. Berarti hanya Dia. Hanya Allah lah yang pantas disebut sebagai Bapa. Nah, sekali lagi perikopnya adalah untuk mengecam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ya yang hanya menceritakan tentang aturan-aturan hukum Taurat, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukan aturan-aturan hukum Taurat itu. Jadi mereka memberikan beban kepada umat, mereka sendiri tidak melakukannya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kiranya apa yang menjadi tanggapan saya saat ini boleh memberkati kita. Dan kiranya kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.